Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita melanjutkan pembahasan kemarin surat Al-Baqarah ayat 75 ya. Kita ditulis dulu sambil menunggu teman-teman yang baru hadir. Enggak full ya? Iya enggak full. Siap. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum terus habis itu wa qad kana fariqum yasma'una kalam Allah. Harusnya dari sini nih kan kurang, tapi apa-apa nih. Yasma'una kalam Allah yasma'una kalam Allah yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Summa ini atau berarti ya, summa yuharrifunahu summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu ma aqaluhu. Dari sini aja dulu ya. Ya, bagus tulisannya, Masya Allah. Biar ini mimba dima yuharrifunahu mimba dima aqaluhu. Oke, nah ya, banyak banget. Ini nanti paling dapatnya cuman berapa ya. Makasih teman-teman yang hadir. Yang duduk baru 3 juta orang, yang lewat makasih TikTok sudah ngasih banyak sekali, Masya Allah. Kita lanjutkan ya, di ayat berapa kemarin? 75 ya. Posisi baik. Atat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sudah tinggal sedikit lagi. Yang apa nanti di sebelahnya itu nanti habisin. Masuk enggak ya? Wa hum ya'lamun. Iya bisa di bawah nanti. Biar selesai ya Kak ya. Siap. Makasih yang sudah tetap layar hadir dan tetap. Itu banyak ya Kak. Saya tuh kalau ngelihat teman-teman itu wahum ya namun sini aja nih. Teman-teman itu ikut ngaji sama aku itu. Dia ya pertamanya konsisten. Kemudian lama-lama hilang gitu. Aku merasa kadang performance itu enggak full gitu loh. Artinya itu kadang-kadang mereka melihat sisi negatifnya aku gitu loh. Terus langsung pergi. Wahum ya lamun.
disesuaikan dulu biar nanti dan sisi baiknya aku bisa menilai, tapi ngono nggak boleh ya menilai manusia itu, tapi setidaknya aku tahu oh itu ternyata orangnya begini gitu. Iya, banyak ini kak, banyak hisab diri akunya kenapa gitu. Kayak kemarin juga mungkin teman-teman khawatir ya aku bawa emosional gitu semalam itu. Aku bilang apa-apa itu mah biasa dah di dalam pas live streaming kayak gini tuh banyak orang yang nggak paham karena baru hadir gitu. Tapi giliran pas dibilangin aku umurnya segini tuh diem. Berarti orang Indonesia memang masih punya adab. Punya adab. Baik. Makasih kakak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Eli itu sudah kasih nomornya ke aku belum? Iya, kayaknya kemarin tuh DM terus kemudian aku minta nomor. Terus karena di WhatsApp gue tuh ya ngasih nomornya, bikin masuk ke nomor, nggak tahu ya, kadang-kadang begitu tuh. Jadi tuh masukin nomornya orang itu tuh agak ribet gitu loh kak. Jadi kalau mau by WhatsApp itu kakak nanti masukin nomor WhatsApp kakak dulu, nanti baru nanti aku balik gitu loh. Kasih ya, kasih bapak ibu kakak adik atas perhatiannya. Lanjut ya kak. Abatat mauna ayyuminu. Kemarin itu kan huruf hamzah ini kan, huruf hamzah istifham. Fa ini fa zaidah. Fa zaidah itu diartikan enggak? Kemarin kan ada pertanyaan, diartikan enggak dia? Zaidah ini tambahan. Biasanya untuk penguat gitu. Tatma'una fi'il mudhari yang apa nih? Rofa, nasab, apa jazam? Nih yang rofa. Tanda rofanya apa? Subutun nun. Kenapa? Karena itu termasuk fi'il yang 5. Ya. Biasa nyari dulu ini. Ini hamzahnya hamzah istifhamin. Ya. Huruf istifham ya kak. Nah yang fa-nya ini adalah jaidah tuh. Oke. Kemudian yang tatmauna baru nih fiil apa kak? Mudhari yang apa? Yang rofa dengan fa'il gitu kak. Fiil mudhari yang rofa dengan fa'il gitu. Lanjut. Ini baru huruf masdariyah. Kita cerita kemarin tuh. Harfun masdariyah. Ya, huruf masdariyah. Harfun masdariyatun. Kemudian yu'minuna ini apa kemarin tuh? Fi'il mudhari yang apa ini? Nasab. Pakai nun kak kalau nasab. Fi'il mudhari yang nasab dinasobkan oleh an masdariyah dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya dengan fa'ilnya. Nah ada fa'ilnya nih kak. Fa'ilnya apa? Gitu. Lakum, sekarang lakum. Ayo lakum. Siap. Yu'minu ini sebagai silah masdariyah. Kemudian ayyuminu begini kan ditakwil isim yang apa kak kemarin tuh? Takwilnya itu di isim yang belum ya? Di isim isim yang nasab sebagai maf'ul bih. Baik. Takwil. Isim yang nasab ya kan, isim
isim nasbin sebagai apa? Maf'ul bih. Takdirnya apa? Gimana takdirnya? Takdirnya gimana? Ayu minu. Berarti ini gini. Ima na nak. Kan apa imana? Harus nasab Kak. Mana? Nah, sekarang failnya apa? Failnya dibuat dhamir muttasil. Assalamualaikum teh, waalaikumsalam. Cik Aceh kumada mang. Tos sering ada ya urusan sekolah, nah tinggal liburan. Ayo liburan cek ke mana? Kamu kak ketemuan sareng abdi hangout di mana gitu. Hangout. Nini hangout. Kadek kak iya. Kasih imana ditambah lagi nih ya kak. Nah, ini, dari sini nih, dari failnya kita buat idofah. Failnya masukin ke sini. Imanahum ini kan. Ya. Ini takdirnya tuh. Keimanan mereka. Afatat mauna. Apakah kalian mengharapkan antuk minu keimanan mereka gitu loh kak, jadinya gitu, antuk minu keimanan mereka gitu kan. Lakum, la-nya huruf apa? Nah kemana pertanyaan? Lahu itu apa jar majrur? Lakum apa ke jar majrur? La-nya ini, karena la ini lam itu memang aslinya itu jar gitu, huruf jar. Apa juga alam tahu kita? Iya, maka gimana caranya mengetahuinya? Dari syakul kalam. Dari syakul kalam gitu kak. Nah posisinya dia itu sebagai apa? Sebagai jar ataukah sebagai lam taukid gitu. Lanjut ya. Lakum, la-nya huruf jar, iya. Kemudian kum domir mutasi sebagai majrur. Jar majrur muta'alaknya kemana? Nih kemana nih muta'alaknya ya kak? Ayu minu lakum afatatma'una ayu minu lakum. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Gimana? Udah ini kak. Iya. Kakak, ibunya Rehan, kalau misalnya ini masuk dulu. Nah, ini kan baru masuk nih. Kakak tap orange, di sini tap orange dan nanti apa di situ kan ada tulis mengikuti atau apa gitu. Nah, itu jadinya istimror gitu loh, Kak. Sambung gitu ya, Bu ya. Baik. Yuk minu. Iya betul, cek ke yuk minu. Ke yuk minu yang ini. Oke. Ini muta'alak. Yang bagian ini Cece paham tuh? Paham ya? Kan ayu minu an huruf masdariyah, yuminu fi'il mudhari yang nasab yang dinasobkan oleh huruf an masdariyah dengan tandanya apa? Hilangnya huruf nun karena apa? Karena af'al khomsah dengan fa'ilnya hum. Yuminu menjadi silah masdariyah, bukan silah masul nih kak, masdariyah. Kemudian silah masdariyah dari an plus yuminu an plus yuminu menjadi isim yang nasab sebagai maf'ul bih. Takdirnya apa? Imanahum gitu. Imanahum. Maka bentukan ini namanya masdar muawal. Nggak bisa misalnya ini habis itu apa namanya tuh dijadikan isim dulu gitu loh kak. Kalau misalnya dia mau jadi maf'ul bih dijadikan isim dulu gitu kan. Kalau maf'ul bih itu apa? Isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il gitu kan kak. Ya lanjut ya. Lakum huruf la huruf jar, kum domir mutasi sebagai majrur. Wanya apa nih? Wakod. Wanya apa nih? Wakod. Wanya huruf apa? Allahu Akbar. Atau kenapa ini ya? Semalam itu sampai ini.
Apa ya kak ya, kurang sopan saya. Abatat maun wakod alwawu dijawab. Oke. Oke, wakod. Waknya huruf apa waknya? Ibu, Bu Nyai, kalau waki atun itu maksudnya gimana sih Bu? Waki atun. Bu, ini ada Bu Nyai lewat, aku tahu kamu lewat. Ini kan wawunya wawu ini apa, wawunya itu bukan apa ya waki atun, tapi wawu jawab katanya. Gimana? Waki atun bi jawabi istifham. Gimana Bu? Ya ini Bu. Bu Nyai. Wawu istinaf bukan ya kakak. Ini wawu jawab. Aneh ya. Iya. Di apa? Ibu tanya, di si Ibu Nyai ke mana? Balik sih, Mbak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya ada Kang Ibas. Nggak ada. Nggak apa-apa. Wawunya ini wakiatun kak. Wakiah dijawab jawab istifham. Ini loh kak, ada jawab istifham. Apakah kalian mengharap ayu minulakum untuk mereka beriman lakum pada kalian gitu. Kalian apa ya? Iya. Kemudian kok kalian beriman pada kalian sebentar. Bagi kalian. Sip. Sebentar. Abatut mauna ayuk minulakum kepada kalian mereka akan percaya. Percaya. Percaya kepada kalian. Oke, ininya bukan yuk minu berarti percaya, dipercaya. Ya. Wakod sedangkan. Nah, ini jawabnya dari hamzah ini, Kak. Wawunya sebagai jawab hamzah. Iya, bisa juga berarti wawu atop gitu, Kak. Enggak inilah, cuman saya agak ada iniannya waki atun apa? Jawab istifham gitu. Selesai dulu. Ya, baik. Kod apa kod? Huruf apa kod? Huruf apa kod? Huruf apa kod? Kak, huruf apa kod? Kod huruf apa, Kak? Kod huruf apa? Ta'alaknya ke yu'minuna wal mim alamat jamdu. Kod kana kodnya huruf apa? Taukid. Huruf taukid atau huruf tahqiq ya? Ini tahqiq. Bedanya taukid sama tahqiq apa, Kak? Wakoda kana apa fi'il? Fi'il apa, Kak? Fi'il apa? Wakod khot sin sofa. Fi'il madi apa, Bu? Bu Eli, fi'il madi apa? Kod itu fi'il madi apa? Kod. Kana fi'il madi apa? Fi'il madi nakis, betul. Kalau fi'il madi nakis berarti membutuhkan apa? Khobar. Fi'il madi nakis. Kenapa disebut nakis? Kenapa disebut kurang? Karena dia
lafaz ini membutuhkan khobar gitu loh Kak. Isim kananya mana? Ban 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 ban. Isim kananya mana? Fi'il madi nakis. Isim kananya mana? Ya, isim kananya farikun. Iya. Farikun ini farikun sebagai isim kana. Ya, betul. Farikun. Berarti minhumnya jadi apa? Urai dulu. Min huruf jar domir mutasi sebagai majrur. Baik. Ya kan? Min huruf jar domir mutasi sebagai majrur. Betul, jar majrur. Ibu kalau jar majrur ininya gimana? Muta'alak ya? Harus muta'alak. Muta'alaknya kemana? Ya, farikun. Pinter. Kenapa farikun, Kak? Karena ini isim fa'il yang bermakna fi'il. Oke. Isim fa'il yang bermakna fi'il ini muta'alak. Oke. Sebagai apa ini? Ya. Cari macam banyak. Sifati mahdufatin. Isim kana. Iya, isim ini tuh isim Kak. Isim ini farikun. Farikun tuh fa'il kan? Farikun golongan. Farikun ini fa'il yang bermakna fi'il gitu Kak. Ibu, Mbak Lesi, Mbak, kula nyuwun tolong Mbak. Artinya, ini dalam kitab i'rabnya Kak. Jer mana sih yang tadi tuh? Ya. Wawunya ini waqi'atun jawab istifham. Itu maksudnya gimana? Terus sama yang ini kodnya itu kan tahqiq. Bedanya tahqiq sama taukid apa? Wes, 2 aja dulu. Siap. Berarti khobarnya mana? Belum, ya kan? Iya, belum. Minhum belum, Ibu? Minhum majur aja. Bukan khobar. Yang selanjutnya yasma'una kalamaullah itu khobar. Jadi ada kana farikun segolongan dari mereka, farikun minhum itu satu gitu sebagai isim kana atau itu loh Kak. Cuman kalau di sini farikun aja, enggak apa-apa. Jawabkan ada 9 tuh salah satunya istifham. Oh gitu. Berarti wawunya waqi'atun jawab istifham, berarti dia membutuhkan jawab itu kan istifham. Berarti wanya ini wawu jawab gitu. Iya. Ya. Baik, sekarang bedanya antara kita bilang taukid sama tahqiq itu apa? Ini kan kod itu kan kita biasanya kod itu artinya ini taukid gitu, harfu taukid. Guru apa? Dia ini jauh banget di bawah saya usianya, tapi saya anggap sebagai guru gitu. Guru mah apa siapa aja bisa ya Kak. Murid itu kadang-kadang kurang sopan. Ngapunten nih Mbak Lisi. Tahqiq, ini kan kod ya, huruf kod itu sebagai tahqiq. Ada yang tak bedanya tahqiq sama taukid. Kita ketahuinya kod itu taukid Kak. Enggak, Mbak Lesi. Ngetik tuh. Ya, jadi ini tuh kalau kadang kita ngambilnya itu kana farikumin. Kananya fi'il madi nakis. Kenapa disebut nakis? Karena butuh khobar. Farikum minhum, ini farikum itu sebagai isim kana gitu loh Kak. Sebagian kan golongan dari mereka.
satu golongan dari mereka. Jadi farikunnya ini sebagai isim kana gitu kan kak, minhum jar majrur aja gitu kak. Udah Mbak Lesi, udah ketemu bedanya tahqiq sama taukid. Ya sebentar ya. Makasih Muraihan. Silakan tap-tap layarnya dulu. Ya, kita lihat dulu sini ya Kak ya di aplikasi. Kalau udah selesai di sini, selesai di sini Kak. Kita lihat di aplikasi, barangkali ada yang salah. Di surat, sekarang di surat Al-Baqarah ya. Ayat 70 surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kita klik Al-Baqarahnya, terus kita ini halamannya berapa? Ini sudah di halaman 11 Kak. Halaman 9, 10, 11. Nah ini. Apa tatmauna ya ini, diklik lama dulu, nanti ada gambar globonya, diklik. Nah ini I'rabul Quran markas tafsir. Kenapa saya milih ini? Karena teman-teman aku masih pemula, itu mereka kan belum bisa belajar baca kitab gundul sama dengan aku. Makanya aku kan cari level yang sama gitu untuk belajar bersama. Ini namanya belajar bersama gitu Kak. Mbak Lesi, aku stay on panjenengan ya. Itu tahqiq sama taukid bedanya apa? Huruf qad itu sebagai taukid, huruf qad sebagai tahqiq itu apa maksudnya? Yang tadi Mbak, kan saya pertanyaannya ada dua. Kenapa wawu ini dijadikan waqiatun jawab istifham? Alasannya kan ini karena ada huruf istifham, maka dia menjadi wawu jawab. Sesudahnya ini berarti jawab, kalimat jawabnya. Kod ini kan suka ada yang taukid, ada tahqiq, ada tahqiq teh apa gitu Kak. Bedanya tahqiq sama taukid apa gitu. Siap. Kita lanjut ke lihat di sini. Ini namanya aplikasi Quran per Android. Di dalamnya itu ada kitab namanya I'rabul Quran markas tafsir. Nah, di situ sudah ada di aplikasi ini dengan bersyakal gitu. Itu lebih mudah levelnya. Qad tahqiq faidahnya taukid. Oh, gitu. Qad lit tahqiq faidahnya taukid. Baik. Berarti itu kodenya tahqiq, faidahnya adalah taukid gitu Kak. Makasih Mbak Lesi, barakallah. Nah, lanjut ya Kak. Jadi ayat berapa Bun? Ayat 75 Bapak Kak Kapitain kemarin ya. WA saya, DM saya tuh DM-nya kayaknya semangat. Di aja lagi. Atau siapa ya? Saya jugu-jugu nah. Taunya tulisannya Kak depannya. Maklum mak itu bukan emak lagi simbah niki. Oke, lanjut ya Kak. Apa mauna alhamzatu, hamzah yang ini nih, hamzah yang ini. Aku masih tempur teh. Iya mangga, terima kasih Bunda, terima kasih Bu Lesi. Monggo silakan. Jazakumullah ahsanal jaza. Ini adalah alhamzatu, harfu istifhamin mabniun, huruf istifham yang tetap mabniun ala fathi atas fathah. Kan ya. Wal fa'u, fa-nya itu harfu atop mabniun ala fathi. Kemarin kita pakainya malah jaidah ya. Baik, enggak apa-apa. Apa tatmauna ini fiil. Cara mengunduh tafsirnya gimana Kak? Kok aku enggak bisa lah. Ini bukan tafsir. Ya di situ ada tafsirnya. Ini i'rab Kakak. Ada di situ semua. Sebentar ya. Kita balik lagi. Buat Kak Epis. Kak Epik ya? Baik Kak Epik. Epik apa Epis ya Allah? Epis. Ini Kak, diklik terjemahannya. Ini saya sudah sudah download 1 2 3 4. Nah, Kakak bilang, nah ini terjemahan. Terus di sini terjemahan tuh banyak yang kita bisa unduh. Salah satunya Arabic I'rab. Ini Kak, Arabic I'rab Tafsir Center. Kak Epis unduh yang ini. Oh, klik logo gak muncul. Masa?
Muncul lah. Sok coba diklik dulu. Yang lama dikliknya. Coba dulu keluar dulu sambil kan kalau ini kan siaran langsung bisa kakak bisa geser ke pakai laman lain. Ini aplikasi sendiri, maksudnya aplikasi sendiri gimana? Enggak, kakak. Nih, saya ulang ya. Di aplikasi Quran Pro Android itu ada i'rob gitu loh, Kak. Nah, i'robnya itu ada i'robnya itu sebentar, saya ulangi. I'robnya itu dari markas tafsir gitu, Kak. Bukan tafsir ini, tapi i'robul Quran. Ini i'rob Quran dari markas tafsir gitu, Kak. Mau tanya lafa ila itu i'rob. Lafali apa tuh, Kak? Apa tuh, Kak? Saya nggak paham pertanyaan panjenengan. Oke, kakak di apa namanya, nyimak dulu aja. Ini kita sedang di Al-Baqarah. Kalau misalnya pertanyaan itu pribadi silakan DM. Ya, nanti insya Allah saya jawab. Ya, itu nanti di anu aja. Oke, udah muncul ya, Kak. Tapi di bawahnya ini kan blank ya. Gak ada apa-apanya, cuma tulisan terjemahan. Kakak klik terjemahan. Nah, tulis terjemahan. Terus nanti akan muncul di tulis terjemahan. Nanti akan muncul sebentar. Ini kenapa? Nah, ini akan muncul yang akan diunduh. Kakak unduh ini. Unduh yang satu. Arabic I'rab Tafsir Center, kemudian Indonesian Translation kan karena kita orang Indonesia ya, bisa translate. Habis itu di sini juga Indonesia dari Sabi Company. Terus di sini ada Arabic Jalalain tafsir karena aku belajar tafsir Jalalain gitu loh, Kak. Iya. Makanya saya download gitu untuk memudahkan. Kadang-kadang kan untuk buka itu buka kita Mbak. Ya udah muncul. Iya, siap. Saya baru gabung mau nanya yang dimaksud nahwu dan sorof itu apa dan nahwu itu bercerita kita tentang kalimat, kedudukan kata ya kalimat ya. Kemudian kalau sorof itu tentang perubahan, sorof itu tentang ini pergantian kata dengan kata itu. Kalau sorof itu membahas tentang misalnya ini fi'il mudhari'nya, ini fi'il madinya. Di perubahan dari satu kata bisa berubah 1, 2, 3. Tentang pokoknya maknanya beda-beda gitu. Ya itu sorof. Macam mana nak install? Kakak nak install itu di Play Store, Teman ini khusus untuk Android, Kak. Iya. Akak nanti kalau masuk di Play Store itu nanti apa namanya tuh? Akak punya di sebentar ya. Nah, ini ambil di Play Store ya, Kak. Nah, di situ nanti Akak punya di sebentar ini agak lelet ya, Kak. Ini aku upayain ini HP udah mati, Kak. Terus diupayain aku hidupkan untuk ini. Terus untuk belajar. Nah, di situ ada nih apa Quran for Android. Quran kok malah ini saya. Nah, ini Kak di atas. Ini tulisannya Quran for Android. Siap. Ini diklik Quran for Android, diklik ya. Saya pelan-pelan. Nanti kakak akan muncul banyak banget nih. Ada My Quran Alkon sebagainya. Kakak klik yang ini Quran for Android. Oke, paham. Tadi klik apa lagi, Kak? Saya yang buat translate Indonesia. Oke. Ini dibuka. Udah ketemu i'rabnya, Kak. Ini dibuka karena saya sudah install. Buka. Oke, nanti kita lagi belajar di surat Al-Baqarah ayat 75. Ya, 56, 51, 54 ya. 68 ya ini. Apatat mauna diklik lama ya, KFI tadi diklik lama, terus abis itu ada ketemu globenya. Nah, sekarang terjemahannya udah ada ya. Ya. Nah, kalau yang ini Kak, Indonesian Translation.
Itu terjemahan Indonesia dari Ministry of Islamic Affairs, berarti Kementerian Agama. Kemudian ada dari Sabikompa, ini ada macamnya 3 kalau nggak salah. Udah ya, udah. Yang lainnya Kak, itu pertanyaan seperti Kak Epis itu langsung ke akun aku ya. Di akun aku itu ada VT yang aku sematkan. Kalian bisa download di situ, gratis. Aku mau ilmunya gratis. Tetap loh Kak, ilmu itu harus dihargai. Sudah belum Kak Epis? Ya, udah ya. Nah, kalau misalnya mau dipakai, yang mau dipakai apa gitu kan Kak? Ya, apa tatmau sebentar. Waidalakul ladina amanu apatat, ini klik ya, diklik lama nanti ada globenya, terus habis itu nah seperti ini pertanyaannya, tambah nanti. Nah ini kan di terjemahannya itu ada Ministry of Islamic Affairs, terus ada lagi yang sabik. Kalau misalnya kakak Yaman di mana gitu, aku bandingkan kakak masuk sini itu karena apa? Biar kakak ngeriset sendiri dulu, terus baru nanti bandingkan gitu loh Kak. Karena di Kemenag itu banyak juga salahnya itu. Misalnya jadi nah ini kan mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal disitunya loh Kak. Kum itu kalian. Nah ini aku kasih tahu. Depak itu mengartikan kalian itu tetap kamu. Padahal ini di dalam i'rabnya adalah kalian. Kalian sama kamu tuh beda banget. Gitu. Aplikasinya kakak masuk di ini Kak, di akun aku. Nanti di situ sudah saya sematkan di video yang pertama yang udah ada 10K itu loh yang nontonnya. Nanti dibelajar pelan-pelan biar saya. Nah itu. Itu makanya saya pengen ini. Nah, mari Firman. Percaya, nah mereka percaya kepadamu padahal kepada kalian gitu loh Kak. Apakah kamu, nah ini kamunya ini harusnya kalian, apakah kalian sangat mengharap mereka akan percaya kepada kalian gitu Kak. Karena di ayatnya ini kan atat mauna nggih. Nggih. Ayat 75 ya Kak. Iya. Atat mauna gitu, apakah kalian mengharap gitu kan. Jadinya karena kenapa, karena di situ ada domir yang mustatir kan, takdirnya apa, antum gitu. Aku semalam itu ada yang kesinggung kalau aku bilang kalian. Padahal dalam bahasa Arabnya itu antum. Percaya enggak? Aku baru merasakan bedanya. Kalian itu lebih senang dibilang antum daripada kalian. Padahal artinya sama. Dan kalian tidak merasa tidak terhormat ketika kalian dibilangin kalian dibandingkan dengan antum. Antum tahu enggak gitu? Ya, astagfirullahaladzim. Semalam tuh sampai aku dan terus teman-teman pada ngingetin, ayo fokus belajar aja Bun. Siap ya, mohon maaf ya Kak ya, saya tuh masih pakai sikap tidak mencampur-campurkan bahasa gitu. Kalau ngobrol telah diunduh Indonesia tapi nggak bisa dibuka. Bisa lah Kak, bisa. Nah caranya Kakak nggak bisa bukanya di sini, diklik dulu nih, diklik. Apa yang sudah diunduh diklik nih gitu Kak. Sok silakan. Sudah Kak? Iya, siap. Tatmauna fi'il mudhari marfu'un yang rofa wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya subutununi, subutunun li annahu karena tetapnya nun, li annahu karena ia minal af'alil khamsa, dari fi'il yang 5. Mabniu wawu jamaati, wawu jamaah yang tatma'u yang ini Kak nih. Iya. Ayat nih yang wawu yang ini Kak.
Apata temau nak wawu yang ini. Kemudian kakak kalau yang ada tanya tentang aplikasi, mampir ke akun aku, diklik aja. Keluar sebentar, enggak keluar dari sini, di ya kan, klik aja nanti kan keluar dari halaman ini. Tapi kakak masih dengar suara saya gitu kak. Oh, iya, Arab-Araban. Sekarang Kak Kapitain paham ya yang maksud saya ya. Eh, Arab, Arab itu tidak semuanya harus diplotkan ke kita sebagai sesuatu yang Islami gitu loh Kak. Paham ya? Di Arab itu banyak orang Kristen. Dan mereka budayanya kayak gini, Ustadz, Ustadzah. Itu orang Kristen pakainya Ustadz Ustadzah. Guru agama Kristen ya pakainya Ustadzah gitu loh. Iya. Terus kenapa kalian rada kurang seneng ketika disebut kalian gitu? Padahal artinya sama, antum sama kalian itu. Terus aku kan apa namanya tuh? Ini loh. Mungkin kepedean juga ya kali ya. Kali bahasanya tuh. Para hadirin yang terhormat. Allahu Akbar. Mungkin harus pakai gitu, para hadirin kayak gitu tuh kali. Gak ada pilihan centangnya kak, masih gambar globe. Maksudnya gimana kak? Nanti ini aja, DM aja ya kak ya. Baik. Aku baik ke orangnya, bisa menyempatkan waktu untuk bisa belajar gitu. Nanti saya buatkan itu. Kakak masuk dulu ke ini nanti paham gitu. Bisa jadi apanya, saya dari pertanyaan kakak akan tahu, oh banyak kesalahan seperti itu, kalian jadi bingung karena memang begini gitu. Lanjut ya. Ya, sama-sama. Lanjut ya, Kak ya. Ini soalnya ayatnya itu agak panjang gitu. Tapi apa sedikit ada beberapa hal yang kita sampaikan. Di Irabnya seperti ini. Ya, bagus Kak, bagus. Kalau misalnya kita belajar pengen cepat itu pakai aplikasi, pakai yang penting pegang ustadzah yang bisa diajak ngobrol tentang nahu sorob gitu. Iya, tentang i'rob, nahu sorob, i'rob gitu. Quran. Jadi kita paham Quran sebagai petunjuk gitu. Kalau cuma baca aja tahsin, tajwid, oke, udah, terus habis itu kakak ngerti enggak gitu. Makanya ada budaya kita menggunakan metode apa tah? Yang mana? Aku campuran kak. Iya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan itu kadang-kadang lihat pakai metode apa gitu. Aku campuran karena aku belajar sama beberapa ustadz itu kak. Iya. Tapi di dalam beberapa pelatihan yang aku pahami bahwa ternyata dengan pakai untuk level pemula itu jangan terlalu banyak istilah gitu kak. Terus kita langsung learning by doing, ditulis habis itu diiniin dikasih sedikit. Yuk minu itu apa? Fi'il mudhari yang nasab. Tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun. Kenapa? Karena al khamsah kayak gitu tuh kak. Iya, fa'ilnya apa ini? Ada wawu nun, berarti dia hum gitu kak. Ini aplikasinya Quran per Android, nanti di situ ada Irobul Quran markas tafsir. Kakak cari di Bibin Majalengka ya, diklik dulu akun aku, terus kemudian di situ ada VT yang disematkan. Baik, lanjutkan ya kak. Ya. Ini harfu nasbin, huruf nasab kak. Wa masdariyatin, dia juga huruf masdariyah gitu. Jadi dia huruf nasab dan dia juga huruf masdari. Apa artinya? Dia membuat masdar gitu loh. Menjadikan kalimat di depannya jadi masdar gitu. Lafaz depannya jadi masdar. Mabniun alal sukun. Ini ada sukun ya kan? Iya, mabniun al sukun. Iya loh, wakbar. Nah, yuk. Oke. Yu'minuna ini fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari mansubun yang nasab, yang dinasobkan. Dengan apa? Dengan huruf an tadi gitu. Terus kemudian selanjutnya wa alamatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Musa. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya hasbununi. Hasbununi, hilangnya atau hapusnya huruf nun
Di annahu karena ia minal af'alil khamsati dari fiil yang 5. Wal wawu dan wawu jamaah wawu yang mana jamaah ini kan nih. Nih, yu'minu ada wawu itu. Ya. Domirun mutasilun mabniun ala sukuni gitu. Domir mutasil yang tetap ala sukun atas sukun, ada wawu sukun di atasnya. Kalau saya tadi ngertinya gimana? Ya kan? Yu'minu fi'il mudhari yang nasab dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun ya. Fi'il mudhari yang nasab yang dinasabkan dengan an masdaria dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena apa? Af'al khamsa dengan fa'ilnya hum. Ini langsung dikeluarin hum. Kalau ini cuman wawu jamaah. Bedanya gitu. Aku pakai metode yang dikeluarkan gitu domirnya. Baik. Oke. Al-masdaru mu'awwal. Nah, al-masdaru mu'awwal ayu'minu jadi masdar buatan fi mahali jarin dalam posisi jar bi harfi jarin karena adanya huruf jar yang mahdhuf. Oh, gitu. Ini sebagai afatat ma'u nabi ada bi imanikum. Di sini ada bi. Berarti kalau nyambung ke sini, ini, ya, berarti imanihim gitu, Kak. Ini salah. Imanihim. Kaus sih mana kaus nih? Belum keluar ya. Kalau pakai yang ini, bi imanihim. Jadi bukan sebagai maf'ul bih, tapi sebagai jer. Oke. Tuh kan kalau dibaca lagi ada ini perubahan. Jadi kemarin yang sudah dibahas kita rubah. Baik, ketika ada i'rabnya. Jadi pelan Kak ya. Kalau saya belajar itu bersama teman-teman di sini, teman belajar aku. Kalau misalnya ini kita latihannya gitu, apa tatma'unan terus habis itu kita baca di sini di kitab i'rabnya itu, oh ternyata beda, ya salah itu. Nah, diperbaiki gitu loh Kak. Iya, apakah nanti kalau perbedaan membuat ya itu menjadi salah dalam memaknai? Nah juga kadang-kadang ini kan ayu minu dianggap sebagai maf'ul bih, ya nggak apa-apa gitu. Apakah kamu mengharap bentuk atau pada gitu kan bisa, ya kan? Imam Basori, apa tuh? Apakah Imam? Apakah Imam screen screen saya nggak bisa ditekan. Iya, nggak bisa lihat apa namanya tuh pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu Kak. Lanjut ya. Ya. Lakum biharfi jarin mahdufin dari huruf jar yang mahdzuf. Ada huruf jar yang mahdzuf gitu. Lakum ini adalah lam harfu jar mabniun alal fathi wa kaful mukhotob, kapnya itu mukhotob ya Kak. Karena diajak ngomong, berarti kata ganti orang kedua, ya kan? Domirun mutasilun, domir mutasil, domirun mutasil, apa? Domirun mutasilun, domir yang menempel, mabniun yang tetap ala sukunnya atas sukun, pi mahali. Allahu Akbar, salah we. Pi mahali jarin bil harf, karena ada kemasukan huruf jar gitu Kak. Adalah maka belakangnya namanya majrur gitu Kak. Ya pi mahali jar gitu. Karena dia kan kalau orang jar pakai kasroh, ini pakai kum. Siap. Wakod al wawu harfu halin. Nah, ini berarti wawunya ini huruf hal. Kalau tadi apa? Hal jawab ya kan? Hal jawab. Wawu jawab ya kan? Wakod itu waqi'atun jawab. Iya, terus wakod harfun tahqiq mabniun yang tetap, ini huruf tahqiq, faedahnya adalah taukid gitu Kak. Tadi dikasih tahu sama Bunyai. Ala sukuni atas sukun. Karena yang mana? Yang ini. Karena yang ini Kak. Ya, karena yang ini fi'lun madin, fi'il yang madi
nasibun yang nasihun yang rusak ya, mabniun yang tetap, alal fati atas fathah. Jadi kalau karena itu kan fi'il madi nakis, kita tuh bilang fi'il madi nakis ya. Kalau ini fi'il madi nasihun sama aja. Yang tetap alas fati atas fathah, ada fathah di sini. Farikun ismu kana, nah isim kana. Marfu'un yang dirofakan, wa alamatu dan tanda rofaknya, ad-dhammatu dhahiratu. Perbedaan a atau istifham dengan lau istinaf dan atau bagian debut. Maksudnya? Oh itu. Kalau wawu kan wawu atop, wawu istinaf gitu kan. Kalau istinaf itu kan untuk ini kan. Wawu istinaf itu pakai untuk mengetahui kalau itu tuh kalimat baru yang baru datang. Nah ini ke ide pro untuk anak kalimat apa? Apa sih Kak? Ini ada hubungannya sama ada hubungannya sama ayat ini Kak. Kalau pertanyaannya, kalau misalnya pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan ayat ini, Kakak DM ya, kayak tadi liilai kalimati apa itu, saya nggak paham, makanya DM aja. Iya, insya Allah nanti saya aplikasi apa yang dipakai aplikasinya Quran per Android. Iya, di dalam Quran per Android itu ada yang saya pakai itu yang namanya Irabul Qurannya gitu. Irabul Quran Kakak mau di mana aja sama gitu loh Kak. Samanya apa? Pembahasannya kadang beda-beda ininya. Ini menganggap ini menganggap itu, mereka pakai dalil gitu loh Kak. Kalau istifham itu artinya pertanyaan Pak. Iya, ini loh Pak. Kalau apa tak mauna berarti apakah gitu. Ini namanya huruf istifham. Huruf istifham cuma 2. Hal sama hamzah. Hal gitu kan. Istifham. Kalau istinaf itu pembuka. Istinaf itu pembuka. Sama seperti ibtidak permulaan. Iya. Istinaf namanya. Ada banyak Iya. Siap. Gak apa-apa, pelan-pelan belajarnya. Waqad kana farikum minhum. Kana udah siap, ya kan? Farikun ini adalah isim kana marfuun yang dirofakan wa alamatu raf'ihi dengan tanda rofaknya ad-dhammatu dhahiratu, dhammah yang nyata. Kalau saya tadi apa? Dhammah yang bertanwin. Ya, minhum min harfu jar mabniun ala sukuni atas sukun, wa ha ugoibin dan ha yang tanda kalimat ketiga. Bedanya wawu istinaf sama wawu ibtidak sama aja Pak. Ibtidak cuma peristilahan kalau saya ya. Mungkin teman-teman ada yang ini ya. Sama aja kalau saya. Ibtidak sama istinaf sama aja. Kakak di dalam bahasa nahwu shorof itu ada 2 mazhab. Ada mazhab Basroh, ada mazhab Kufah gitu loh. Ada Basriyin, ada Kufiyin gitu. Tambah lagi ada Masriyin. Jadi beda-beda. Kalau madhab Kufah bilangnya istinaf atau apa. Kalau yang Basroh itu bilangnya ibtida gitu loh Kak. Kayak gitu. Jadi saya kenalkan. Lafadznya bagaimana Kak? Maksudnya lafadznya bagaimana? Aduh saya tuh nggak bisa ini screen Kak. Ya kan nggak bisa. Maaf ya. Nanti kalau saya nggak bisa baca diulang lagi. Baik. Ha ugoibin domirun mutasilun, domir mutasil mabdiun yang tetap ala sukun yang atas sukun fi mahali jarin. Ini kita lagi belajar bareng, kakak belajar bareng. Kalau kakak privat nanti harus ada. Saya harus menyediakan waktu sendiri dan beberapa masih banyak orang. Kakak ikutin aja sini deh Kak. Nanti privat juga sama ini yang seperti ini. Kalau mau privat maksudnya paham sih saya. Kita mulai dari awal gitu, ya kan, level awal. Tapi yang saya lihat mereka pada nanya ke saya privat, saya bilang nggak mau, saya nggak ada ininya, terus nggak ada waktunya gitu. Karena memang ada apa namanya tuh di tempat lain banyak gitu.
Iya, cuman kalau metodenya cocoknya, Mbak, ini udah level berapa, Kak? Nggak ada level-levelan saya mah, ini level pemula. Heeh. Saya makanya kan disuruh baca kitab gundul, saya nggak. Saya masih belajar dulu sulugoh jilid 2. Itu itu pun juga nanak nunu, Kak. Iya. Tapi Kakak jangan bully aku ya. Karena saya juga pembelajar, bukan pengajar gitu. Ya, siap. Nanti kalian, Mbak, belum belajar kok udah ngajari. Saya nggak ngajar di sini. Oke. Itu atap kemana? Fa yang mana, Pak? Yang mana? Atap yang kemana? Amin. Makasih. Makasih kakak. Yang mana atap kemana? Yang depan. Oh, depan. Ini namanya fajaidah, Kak. Ya, bisa disebut fajaidah juga bisa atap. Tatma'u berarti sama fiilnya yang di depannya, Kak. Tatma'u apa tatma'u ke ini, kalau ini berarti ke wa in sebentar, di sini ada fa-nya yang fa atap siapa ini? Yokot kana farid. Fa alfa'u jaidatun tatma'una fil. Ini jaidah juga. Iya. Kalau kalau di tempatnya jaidah, kalau ini namanya atop ya. Atop berarti ya ke ayat sebelumnya, di situ ada fiil, Kak. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kalijar wa inna min hadam ma la yasabitu wa ma Allah bighafilin. Berarti ke kosat. Iya. Iya. Qasat qulubukum, Kak. Siap ya. Pakai zai untuk zaidah. Oh, zaidah. Huruf zaidah gini. Zai gitu, Kak. Baik. Baik, terima kasih Kakak. Kenapa Pak di situ disebut zaidah? Asalnya lafaz apa, Kak? Zaidah, asalnya lafaz apa? Karena itu untuk tambahan, penguatan, Kak. Makanya pakai syakul kalam, kita rasa bahasa kita itu. Kalau misalnya maka apakah gitu kan, maka ada yang mengartikan itu fa'atof, ada yang mengartikan fa-nya itu fazaidah untuk penguatan dalam istifham. Iya. Nih seperti ini, Kak. Ini saya simpan dulu. Apa, Kak? Macam-macam hurufnya banyak ya, dan aku memang learning by doing ya, karena untuk aku sendiri. Nih kitabnya yang saya pakai, kitab Irabul Mufassal li Kitabilahim Burota. Asalnya lafaz apa? Ya, fa biasa, Kak. Fa itu ada faedahnya banyak, ada zaidah, ada fa'atof gitu, Kak. Iya. Tergantung sesuai penggunaannya itu. Kayak tadi, kayak macam iya. Ya. Apatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana farikum minhum. Sampai situ dulu. Apatat ma'una an alifnya ini yang hamzah ini al-hamzatu harfu istifhamin. Ya, la mahalalah, tidak ada kedudukan. Ingat ya. Huruf istifham seperti kemarin itu ada dua hal sama hamzah, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tapi kalau isim istifham itu punya kedudukan dalam i'rab. Misalnya mayyu'minu billahi wal yaumil akhir. Man di depan itu apa? Istifham. Sebagai apa? Mubtada. Gitu. Sudah mereka belum nemu fitur i'rabnya. Kakak, makanya saya balik lagi. Yang tanya aplikasi saya sudah sematkan di depan gitu, Kak. Makasih yang sudah tap-tap layar. Nanti klik ya di depan. Nanti kita konsentrasinya di sini dulu. Jadi gitu ya, Kak. Banyak banget. Ini ada huruf, ada fa. Makanya di kitab di Mushaf I'rab itu, Nah, nakis, Kak, bukan najis, bukan huruf kana saja ya, Bun. Iya banyak. Iya. Ada
Iya sabar. Biasa kak, biasa bapak, biasa kak. Saya mah ini. Kan saya 2,5 tahun di sini. Kalau 2,5 masih gitu-gitu aja berarti apa? Ah, kita itu tua itu niscaya, tapi bijaksana itu keharusan, ya kan? Kita harus bijaksana. Berkedudukan enggak juga. Huruf istifham itu enggak punya kedudukan, kakak. Baru aja saya ngomong. Iya, ini seperti ini. Afatat mau, nah ini a-nya ini huruf, fa-nya juga huruf gitu. Fi'il nakis. Jadi di dalam bahasa Arab ada namanya huruf istifham, ya kak? Ada namanya isim istifham. Huruf istifham sama isim istifham. Kalau huruf itu hurufnya hamzah, yang pertama hamzah dan yang kedua hal. Cuman itu aja. Yang lainnya boleh silakan itu. Lihat irupnya wakod kana di kitab irup. Oke, sebentar ya Bu. Bentar. Nah, isim istifham itu ada man, terus apa lagi? Apa lagi Kak? Kaifa, terus apa lagi? Ada ma itu ada banyak kan? Ma nafiyah, ma istifham, terus apa lagi? Ma mausul, banyak ya kan? Ini namanya isim istifham. Nah, ini kalau isim ini dia punya kedudukan, Kak. Punya kedudukan dalam i'rabnya. Kalau iya, hal ini masuknya ini huruf c. Kalau ini maksudnya ya aina, baunya kan gini. Kakak makanya kalau belajar nahu sorof itu jangan masuk ke percakapan. Ya, lebih baik kita karena orang Indonesia terus kita orang umat Islam masuk langsung ke Al-Quran aja itu nih. Kaifa ma ini bukan ada kaifa ada ma. Ada juga kaifa ma. Baik. Ini bunyi. Ini Bu, wa qad kana al-wawu waqi'atun fi jawabil istifhami. Qad harfu tahqiq gitu. Iya, sip. Makasih. Tahqiq itu arti dalam bahasa Indonesianya apa, Bu? Oh, berarti istifham itu untuk kata benda. Kakak, kalau isim istifham untuk kata benda, emang yang hal itu bukan untuk kata benda. Bagaimana? Oh, pikirannya ke situ ya. Oke. Emang kalau aina juga kata benda? Bentar, bentar. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Enggak, itu tadi Ibu Nyai bilangnya gini. Kode huruf tahqiq lit taukid gitu. Dia tahqiq untuk taukid, untuk penguatan gitu. Gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kak kuesan, insya Allah. Udah jam 8, oh jam 7.30 Kak. Ada yang ditanyakan lagi? Tadi saya udah sampai sini. Ya, ingatnya pokoknya pegang gini, huruf istifham ada 2, hamzah dan hal, 2 aja itu. Ingatnya di situ aja. Yang lain kan banyak. Masih usah ini. Kalau dia yang lainnya dinamanya isim istifham. Nah, isim istifham itu apa Kak? Dia punya kedudukan dalam i'rabnya. Kalau hamzah sama hal nggak punya kedudukan, makanya nggak diiniin. Hamzah ya hamzah istifham tidak posisinya sebagai mubtada, enggak. Kalau man, misalnya man yu'minu billahi gitu. Man man itu adalah apa? Mubtada gitu loh. Istifham sebagai mubtada. Makin tak bagus. Makin tak paham bagus. Karena enggak kakak tidak berhenti di sini belajarnya. Aku pernah ngusir orang loh Kak.
Karena apa? Karena dia udah pinter. Bukan usir orang, enggak. Saya bilang sama murid aku gini, aku kan punya murid satu, kan disuruh sama cerita kemarin saya sudah cerita ya, aku disuruh sama ustadku untuk cari cari murid. Agar apa? Agar ilmunya aku itu bertambah gitu. Karena dengan menyampaikan ke murid, nanti muridnya kan bengong, nggak ngerti. No. Kita kan berusaha untuk meyakinkan murid itu biar paham gitu kan, baik. Istilahnya, kalau ya paham, nggak paham itu kan bonus dari Allah. Iya, tapi usahanya kita lihat lah. Hanya kita tuh disuruh berdoa gitu, minta petunjuk sama Allah gitu. Terus orangnya tuh, aku tuh sudah berdoa bolak-balik tapi nggak ada hasilnya gitu. Terus kok nggak pernah diluluskan gitu, nggak pernah dikabulkan sama Allah. Allah itu bukan bukan artinya mengabulkan ya. Kalau masalah doa itu banyak yang nggak dikabulkan, sekalipun tuh Nabi, ya kan? Itu. Kalau makanya ada kemarin di IG ketemu. Kalau semua doa itu dikabulkan, bagaimana engkau akan berusaha? Iya kan? Nggak akan berasa namanya usaha. Males nanti kamu nggak akan berusaha gitu, ya kan? Apa bedanya siapa itu? Baik, lanjut ya Kak. Nah itu jadi kalau belajar huruf istifham aja dulu diapalin, ada a dan hal, udah. Lainnya apa? Namanya isim gitu. Nah isim ini punya kedudukan i'rab, punya aku PY itu punya ya, punya kedudukan dalam i'rab. Kalau ini nggak ada. Iya, siap. Karena dengan baca Quran kita akan banyak tahu dan kita paham. Dan kita tidak akan merasa sombong. Iya, seperti semalam itu saya jadi mikir loh Kak. Beneran saya jadi mikir. Berarti kalian itu. Nah, kalian lagi kan. Kalau antum kalau kalian itu dibilangin antum itu merasa oh dihormati gitu. Tapi kalau saya bilang kalian itu merasa tidak dihormati, padahal artinya sama. Artinya sama. Dan bahkan kalau kita ngomong bahasa Indonesia berantum-antum itu tuh nggak pas banget. Pakai bahasa Indonesia semua, bahasa Indonesia. Nah, saya sering kesal sama ustadz yang bilang anak antum. Saya bilang mending merasanya dia itu bisa bahasa Arab apa gimana gitu kan. Mohon maaf ya Kak ya kalau kalian di antara kalian masih seperti itu. Insya Allah. Iya, makanya banyak kalian disuruh aku sabar, sementara kalian nggak pernah sabar. Iya, aku ngomong kayak gini nggak emosi bener. Aku cuman bilang, oh ternyata umat ini seperti ini gitu. Iya, iya. Gitu Kang Musa. Barakallahu fikum. Nah, kayak gini tuh orang akan melihat ya. Kok Bu Mimin kayak gini sih? Aku nggak mau belajar sama Bu Mimin lagi kayak gitu. Banyak kayak gitu tuh Kak, banyak. Jadinya kayak lotek ya teng apa? Nya sama bro. Emang ada tata krama di Indonesia Kakak. Tapi si ini nih kita lihat dari sisi bahasa Arabnya. Kalian itu dengan antum itu artinya sama. Tapi kalian merasa soleh ketika kalian bilang antum. Itu yang nggak boleh. Makanya kata saya bilang dengan kita belajar Al-Quran kita nggak akan merasa sombong. Gitu. Isim istifham ada banyak Kak, banyak banget. Aina, kaifa man gitu. Hum? Oh, kok hum? Iya, kok kum nih Kak? Nih kum juga. Kok hum juga? Kakak tahu, kum itu domir mutasil yang mabni. Di sini ada tadi. Di aplikasi tadi ada. Domir mutasil yang mabni kan, mabniun. Iya kan? Mabniun ala dhammah kan.
Mimnya ini mim wawu jama gitu Kak. Jadi kalau ini mabni mau dibacanya apa? Nggak bisa lakim apa likim itu kan enggak, pakainya lakum. Oh kenapa nggak bisa? Aduh, juga itu huruf jernya, huruf jer la, huruf jer min ketemu sama apa? Domir mutasil. Kalau domir mutasil itu dia mabni Kak, tetap hum. Oh, kalau itu ya perempuan sama wanita iya. Kalau perempuan itu dari perempuan. Jadi kadang-kadang kita tuh kurang literasi ya. Iya. Ini harus di pojokan. Sinilah di pojokan kedinginan. Ya, kumpul biar anget. Lakum, la-nya ini huruf jer, kumnya juga. Oke, kakak mungkin terobsesi dengan ini ya. Pikirannya sama ini nih. Min, hu, min, hu. Ya kan? Sama ini min huruf jer, sama alaihi. Ya kan Kak? Ini domir mutasi juga. Ingat, untuk hu sama hi ini juga mabni. Gitu, mabni. Jadi kakak boleh pakai hi, boleh pakai hu. Lihat depannya. Kalau jernya itu min, ya kak min hu. Nggak min hi, nggak ada kan? Ini si mai Kak. Berdoain. Kalau untuk memahami Quran memang itu. Cuma sekarang dikanya makin ditekan aja. Makanya zaman dulu Kak, POC ya. Untuk kita tuh belajar Quran boleh. Apa? Kalau bacanya aja misalnya ini bacanya apa? Panjang pendeknya apa? Berapa harokat gitu Kak. Baik. Nah, habis itu apa ya? Tapi kalau belajar takwil, tafsir, atau tadabur, kita mentadaburi Quran, paham Quran itu maksudnya apa, nggak boleh. Dibubarin. Sama seperti sekarang. Iya, sama. Iya. Lanjut ya. Jadi, kalau ketemu sama kalimat minhu, lapaz minhu, ini kok min, ini huruf jer ya Kak ya. Siap. Ini huruf jer. Jarun. Ini hu-nya domir mutasi sebagai majrur. Ini sama nih Kak nih. Ala, ini huruf jer. Nah, ini hi-nya domir mutasi sebagai majrur. Sama. Kita ngomongnya gini. Hi domir mutasi sebagai majrur, bukan hi majrur dengan tanda majrurnya kasroh gitu. Enggak bisa. Iya, hi sama hu ini mabni Kak, mabni. Beda sama kum. Lakum. Sorry. Iya, salah tujuan. Nah, baca Quran aja banyak yang ini. Akhirnya yang banyak dibaca Yasin gitu loh Kak. Bacaan yang lain Kak. Masa nanti jamnya gini. Masa untuk mayit kita pakai surat Al-Anfal? Enggak aja. Umat ini banyak bodohnya Kak, udah banyak dibodohin mayit itu. Dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu pakai gelar ustad. La ini huruf J pakai gelar ustadzah. Kumnya ini apa? Sebagai majrur. Baik. Kum juga sama, dia domir mutasil Kak. Domir mutasil sebagai majrur gitu kita mengi'rabnya. Nah, pertanyaannya adalah adakah kim? Nggak ada Kak. Mabninya cuma satu kum. Ya, nah sekarang pertanyaan lain. Tadi apa? Minhum. Yang hum ya. Minhum. Oke, minhum. Kalau minhum ini jadi apa Kak? Huruf jar ini humnya jadi majrur. Itu kah? Iya. Hum. Sekarang
alaihim magdubi alaihim gitu kan, magdubi alaihim ya kan, him. Ini sebagai apa? Ala huruf jar, humnya domir mutasi sebagai majrur. Oke. Nah ini yang ini humnya ini mabni, himnya mabni juga, mabni Kak. Jadi hum sama him mabni gitu. Kalau ketemu min dia akan jadi hum. Kalau ketemu ala menjadi him gitu. Iya, jar majrur. Iya betul Kak. Dalam belajar bahasa Arab kita juga harus tahu penulisannya. Ada pertanyaan lain? Dah? Ya. Harus terus belajar ya Kak ya, semangat ya Kak. Belajar nggak usah, oh aku udah bisa, udah selesai. Nah, kemarin kasusnya. Ada bapak-bapak yang hadir ke sini. Dia bilang, Ustazah, aku ikut teman belajar. Silakan Bapak. Tapi Bapak udah belajar dulu di mana? Saya sudah ini belajar di tahun 73. Aku masih bocah. Ternyata umurnya 67 tahun. Iya. Sementara kita kagum sama mereka yang dari pesantren gitu. Keluar dengan bawa kitabnya, terus mereka bisa baca kitab gundul dan bisa ngobrol sama masyarakat tentang ini gitu. Tapi akhirnya Pak, ilmu nahwu sorobnya didiemin lama bulukan. Maka baru dia terkenang ketika ada TikTok saya masuk keluar dia itu. Dia ngobrol kayak, ini pelajaran 20 tahun aku yang lalu Kak. Ya Allah. Sekarang pelajarannya gimana? Ya aku nggak iniin pakai. Ya, ajarin dong Kak. Caranya kan banyak media tuh, via TikTok, via apa Popo, apa itu. Semua kita masukin sosial media apa itu. Ada Instagram, ada apa? Ada Facebook. Kita pakai, dibuat untuk membuat umat itu melek gitu loh Kak. Bawa Quran ini sebagai petunjuk. Cuman rata-rata nih orang pesantren itu kalau saya bawakan ini Quran, ini artinya ini artinya, mereka nggak mau, katanya aku takut terjebak dalam tafsiran yang salah gitu. Lanjut ya. Lakum. La ini huruf jer. Kum domir mutasi sebagai majrur. Lakum muta'alak nih Kak. Nih muta'alaknya ke yu'minu gitu Kak. Nih muta'alak. Muta'alakun atau muta'alikun. Terserah Kakak mau pakai apa. Kalau aku muta'alak. Wawunya wawu apa? Wawu apa? Waqi'atun, jawab syarat. Jawab istifham, berarti jawab. Terus kod, apa kod? Ini huruf tahqiq. Faedahnya taukid ya, tahqiqun, tahqiq. Kemudian kana ini fiil madi nakis Kakak. Iya, nakisun, iya. Kemudian isim kananya apa? Isim kananya ini farikun, isim kana yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Minhum harfu jer. Nih humnya majrur, minhum jer majrur, ya kan, muta'alaknya ke sini. Kenapa? Karena ini adalah isim fa'il bermakna fi'il gitu. Siapkan nanti untuk ayat selanjutnya, tapi besok aja kayaknya ya. Sudah agak siangan Kakak. Nih yasma'una kalam Allah ini sebagai khobar, kita lihatin ya. Khobar dari kana. Jadi khobar kananya berbentuk apa? Berbentuk jumlah, berbentuk kalimat. Ya, bahasa Indonesia ya. Bentuk kalimat. Capek juga ya. Gitu aja dibilangnya niatkan karena Allah. Waktu aku cerita ada yang mau ini, terus dia bilang, Ustazah kalau aku bayar segini boleh nggak? Aku sih nggak masang tarif Kak gitu. Tapi aku ngajarin orang seperti aku ngajarin diri sendiri. Ketika kita mendapat ilmu itu, kita sopannya apa gitu loh Kak. Nah itu ajarannya Quran loh Kak. Balaslah kebaikan itu sebaya atau lebih baik dari itu. Ada ya ayatnya ya.
Enak apa Quran itu Kak? Tidak pusing ini hadisnya apa? Hadisnya itu mutawatir atau maudhu atau apa gitu Kak. Iya, kalau ada tak. Nah, kalau Kakak lihat ada ini apa? Quran apa tafsir? Quran apa tafsir? Lihat tafsirnya sesuai nggak sama Quran gitu. Kalau lihat ini ada hadisnya tuh sesuai nggak sama Quran gitu. Itu aja deh. Semuanya harus diverifikasikan ke Quran gitu. Sih. Nanti dibuat besok aja ya. Ada Tadi ya. Yasmauna pakai fi'il mudhari yang apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Subutun nun. Sebab dengan fa'ilnya apa nih Kak? Ayo fa'ilnya apa nih? Aku lanjut di atas dulu. Nanti di bawahnya buat besok. Fa'ilnya apa Kak? Balik lagi ke Quran. Ini belum diartikan. Sorry. Ini belum diartikan. Yuk diartikan dulu. Mudhom tuh apa Bu Eli? Oh mau hum, tadinya mau bilang mudore, belum selesai ngetik, udah ditanya lagi sama aku. Mohon maaf Ibu Eli, kalau kecepatan dia. Siap, kita tanya, apa tat mauna? Apakah? Maka apakah? Apa? Tat mauna kalian. Kalian dulu Kak, fa'il dulu ya. Kalian mengharap ayu minu agar mereka apa? Percaya. Maka apakah kalian mengharap agar percaya kepada kalian? Lakum kan kepada kalian. Coba lihat di terjemah Depak atau terjemah yang sabik itu bukan kalian. Iya, kepada kalian. Wakotnya Pak. Dan sungguh mereka ada sebagai segolongan orang. Ya, ayo diartikan. Wa qad kana fariqum minhum. Wa qad kana fariqum minhum. Ayo gimana kita baca? Dan sungguh kan kodnya litahkik ya. Litahkik. Sungguh ada, karena itu ada farikun, segolongan, satu golongan kan ya ini farikun kan ada faroko itu memisah gitu kan, ini berarti isim fa'il bermakna fi'il, maka minhumnya ini muta'alaknya ke farikun, sifatnya farikun gitu kan, segolongan minhum dari mereka gitu. Sudah ya, kita buat selesai dulu. Udah jam 7.45, kita lihat ada berapa. Kita sudah berapa jam? 1 jam. Baru 1 jam 24. Kira saya sudah 2 jam lebih. Tuh ya Kak, ini buat besok aja. Ya, ayat 1. Ini baru sampai selesai sini. Kalau Ustadz Abduh itu kalau mengupas i'rab itu Kak, pakai di slash dibagi-bagi dulu gitu. Oke. Huruf atop dengan huruf zaidah bukan ziyadah. Zaidah Kak Kapitayan itu dari syakul kalamnya Kak. Iya, kalau orang udah terbiasa mengartikan akan berasa bedanya. Apakah kalian kan tampak fa juga enggak ini namanya tambahan. Tambahan untuk apa? Untuk istifham gitu. Gitu. Iya. Iya, biar besok dilanjut aja. Udah 1,5 jam saya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan yang tidak
tidak mengikat di sini ya, tidak tidak apa ya namanya tuh, bukan saya nggak mau jawab, enggak, aku buka selebar-lebarnya loh Kak. Sampai dulu itu ada salah satu teman dari Malaysia suruh, Bun tolong di ini Robin 1 lembar. Sapu yang ya kalau saya ada waktu saya kerjain gitu loh Kak. Jadi lebih lebih nyaman ya Kak. Kan memang perjalanannya lah di tempatnya Bu Mimin mah sedikit-sedikit gitu. Aku pengen tempat saya, monggo kerso. Iya silakan. Hanya ilmu itu semua sama ya, baik yang ya mengajarkan anak muda tapi tahu tekniknya bagus. Daripada yang sudah tua kelihatannya mumpuni ilmunya tapi tidak bagus memberikan tekniknya gitu, metodenya. Kalau mau belajar dari awal dimulai dari mana? Dari mana? Seperti ini Kak nih. Nih ada buku ya. Al-Iqlan cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an. Kakak dari mulai sini aja deh. Sorob itu apa? Nahwu itu apa? Menerangkan tentang kata. Kalau nahwu menekan tentang kalimat ya kan. Nah, sekarang isi terus habis ini salah. Mulainya dari ini. Kalimat terbagi 3. Pahami ini loh. Kata benda, kata kerja, kata depan. Kemudian nanti kita akan belajar asal kata itu terdiri dari 3 huruf, ada fa, ada ain, ada lam. Kayak tadi. Terus ini cuma 29 halaman loh Kak. Iya. 29 halaman contohnya Quran. Ikut pelatihan Kak. Berbayar. Ya berbayar dong. Masa umat Islam semuanya pengennya gratis. Terus kemudian menyangka gini loh. Saya mengamati kalau yang gratis itu sesuatu yang lillahi ta'ala gitu, nanti ininya pahalanya banyak dapat. Enggak juga. Nanti kalau kita gratis biasanya ilmu langsung nguap. Itu temen aku ngomong sendiri. Aku nggak mau yang ikut gratis. Kenapa? Ilmunya langsung nguap. Iya. Ini berbayar tempatnya di tempat orang sudah itu. Terus itu beliau tuh bismillah masya Allah pulangnya dibawain beras. Saya ingat ini. Saya jauh tempatnya. Iya. Beli di mana? Ini enggak ada di Ustaz Sugiono Kak. Iya. Iya ada Ustaz. Cuman dia nggak cetak lagi. Dia nggak cetak lagi. Kakak sekarang pertanyaannya gini. Kakak banyak buku, beli bukunya, tetapi nggak dibaca value-nya tuh nggak akan ada gitu loh Kak. Makanya saya bilang Kakak ikutin aja roomnya ini pelan-pelan. Terus nanti ada pertanyaan nahwu sorob apanya itu Kakak tanya gitu. Dan saya biasanya juga sudah bahas nih yang Al-Iqlan sampai halaman 9 nih. Jadi waktu pas pelatihan itu 2 hari Kak. Ya 2 hari sampai kemarin tuh 9 ya. Yang ini. Yu'minuna bil ghaibi. Ini yang tentang huruf jar. Iya. Sedikit suwe mudenge Bun pemaring kata. jadi pertanyaan metodenya apa? Jangan kalah Kakak sama yang lain gitu Kak. Jadi motivasinya diri gini. Kakak 1 tahun ini punya target apa gitu. Kalau punya targetnya, aku harus tahu nahwu sorob levelnya pemula. Wis, rampung, berarti udah selesai, udah nanti kita naik lagi gitu. Jadi kita punya ini. Karena apapun yang kita punya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ada waktu kita. Iya, ada waktu kita. Ada otak kita, akal kita sehat. tidak depresi, masuk ke rumah sakit jiwa atau harus minum obat ini untuk biar selamat itu kan. Iya. Itu. Makanya sholat itu di dasarnya sholawat apa sholat kapit. Nanti saya kasih ininya. Sholat itu dari sholawat. Seperti sholawat Kak. Sholat itu artinya terkait ya. Makanya ketika kita sholat itu sebenarnya kita sedang terkait sama Allah. Ketika kita sholat kita terkait sama Allah. Maka ketika kita sholat tapi nggak ingat Allah itu Kak sama aja dengan sholatnya orang munafik. Bener. Terus nanti kalau nggak sholat tapi kita ingat sama Allah, iya nggak bener juga. Karena sholat itu artinya terkait sama Allah. Iya sih ya. Terkait sama Allah jadi nggak ini banget.
Ah, itu bagus, Masya Allah. Udah perfecto banget itu. Udah perfecto banget, kakak. Ustazah ngajar di majalah kayak nggak ngajar, kak. Saya sibuk sama dunia aku sendiri. Makanya saya pengen kalian juga mendapatkan levelnya pemula sama seperti saya punya pengajaran, sehingga saya bagi di sini. Gratis kan? Enggak gratis. Kalian kan bayar ini kuota. Enggak gratis loh, bukan saya tap-tap layar. Eh, lapar. Udah, Pak. Udah sudah selesai. Tadi saya banyak pertanyaan yang ini. Masya Allah ya Pak, Bapak, ketika ada Quran itu disodorkan itu bahasanya dalam banget. Wawunya waqi'atun, jawab istifham. Terus ada kod, ini tahqiq. Katanya pertanyaan tahqiq sama taukid itu bedanya apa? Jadi teman-teman juga tanya tentang kenapa kok minhu ketika minhu, sementara yang lain alaihi gitu kan. Aja. Udah Pak, udah lapar aku, udah juga ini siap. Saya apa namanya tuh, kadang kalau berbeda pendapat sama teman-teman itu jadi ini apa namanya, jadi mikir gitu, oh ternyata ada juga pendapat yang seperti itu ya gitu. Nggak maksain diri, karena memang bunda, aku tuh orangnya orang nggak pinter gitu loh, nggak ngerti gitu. Makanya buat room ini biar teman-teman juga paham apa bahasa Arab seperti aku pahami gitu loh. Ih, ada ucing. Beda pendapatan, iya. Apalagi beda pendapatan. Hormat, gerak. Bapak, ajarin aku dong, Pak. Gimana caranya cari duit? Aku butuh duit. Siap. Makasih semuanya. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, butuh duit.